A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi ini aku terbangun dengan badan yang sangat fresh. Rasanya sudah lama tidak tidur pulas. Bang Imron memang suami jempolan. Akhirnya badanku rasanya bertenaga berkali lipat. Segera saja melangkah ke kamar mandi, berwudu untuk mengerjakan sholat subuh. Di depan pintu kamar Mbak Ning, tidak terlihat padang hidung Bang Imron. Mungkin dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Bantal guling selimut yang aku taruh semalam juga sudah rapi di pojokan. Nanti saja ku bereskan. Sekarang lebih baik menunaikan sholat subuh dulu. Aku bermonolog sendiri dalam hati. Bibir tak berhenti tersenyum, mengingat Bang Imron menjadi suami siaga, hingga badanku menjadi fresh begini. Terima kasih suamiku, bisikku dalam hati. Selesai sholat subuh, aku segera melangkah ke kamar Mbak Ning. Seperti permintaan Ustadz Sanusi, sering-sering membacakan ayat suci Al-Quran di kamarnya. Kegiatan itu selalu rutin aku lakukan semenjak Ustadz Sanusi memintanya. Selama ini aku dan keluarga hanya sibuk membawa ke dokter dan ke orang pintar, tapi melupakan sesuatu. Allah yang memberi penyakit, maka Allah juga yang menyembuhkan. Dulu, entah kenapa sampai lupa tidak merutinkan bacaan Al-Quran di kamar Mbak Ning. Sekarang kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Mulai hari itu sampai sekarang saban subuh aku mengaji di kamar Mbak Ning. Setelah maghrib ku ulangi lagi. Dulu Mbak Ning sempat marah kalau aku memintanya mengucapkan istighfar. Setelah itu tidak lagi ku minta. Tapi setelah mendengar perkataan Ustadz Sanusi, waktu beliau menjenguk Mbak Ning di kamar waktu itu, dan mendengar langsung ucapan Ustadz Sanusi, akhirnya Mbak Ning tidak lagi berontak. Mungkin Mbak Ning sudah mulai lelah dengan penyakitnya. Sudah sampai di depan kamar Mbak Ning, kulihat ibu berjalan ke arah dapur. Melihat punggung ibu, teringat lagi percakapan ibu kemarin. Entah apa yang akan terjadi hari ini. Apa kami akan tetap diusir, atau mereka bisa memberi waktu sedikit lagi? Entahlah, kita lihat saja nanti. Semoga ada keajaiban. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Jalani saja takdir apa yang akan kami terima. Ku bersihkan sepotong doa dalam hati. Aku segera mendorong pintu kamar Mbak Ning dan segera masuk. Sesampainya di sana, tidak terlihat Mbak Ning di atas ranjang. Apa Mbak Ning ke kamar kecil? Rasanya tidak mungkin. Selama ini Mbak Ning belum bisa bangun sendiri, tapi harus dipapah. Ya Allah, Mbak Ning kemana? Bapak, Ibu, teriakku dari dalam kamar Mbak Ning. Tak lama bapak dan ibu muncul dari ambang pintu. Kenapa sih kamu Laras? Pagi-pagi sudah teriak. Kamu mau menyaingi teriakan mbakmu itu? Cecar bapak kesal dan tampak geram. Mbak Ning bu, Pak. Kenapa dengan Ning? Tanya ibu cemas. Dia tidak ada di tempat tidur, sahutku pias. Pasti nanti bapak marah dan akulah yang disalahkan atas menghilangnya Mbak Ning. Apa?
Sontak keduanya menoleh ke kasur. "Ning hilang. Kok bisa?" tanya ibu dan papa berbarengan. "Kamu kemana saja semalam? Kok bisa Ning tidak ada?" "Gak tahu Pak. Semalam Bang Imron yang menjaga Mbak Ning." "Iya, semalam ibu juga lihat Pak. Terus Ning kemana ini? Ya Allah, di mana dia?" seru Ibu Pias. "Suamimu mana?" "Di masjid mungkin Pak. Karena dari pagi aku tidak melihat batang hidung Bang Imron. Aku pikir dia ke masjid seperti biasanya." "Kamu sudah periksa setiap ruangan?" "Mbak Ning tidak mungkin bisa kemana-mana Pak, kecuali dibawa kabur seseorang," balasku dengan yakin. Sontak netraku membelalak kaget. Apa Bang Imron biang keladi di balik menghilangnya Mbak Ning? Tak bisa dibiarkan. Harus segera cari tahu dan selidiki. Tak membuang waktu lagi. Aku tinggalkan bapak dan ibu dengan kepanikan mereka. Aku harus menyusul Bang Imron ke masjid. Sesampainya di masjid, terlihat lengang. Tidak ada seorang pun di sana. Mungkin mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu Bang Imron kemana? Pergi kemana dia? Aku semakin didera rasa cemas dan khawatir. Aku terduduk lesu di hamparan teras masjid, menghirup napas perlahan-lahan, memikirkan berbagai kemungkinan. Jelang 5 menit, tampak Pak Slamet memasuki halaman masjid membawa tempat sampah. Sepertinya Pak Slamet baru saja membuang sampah. "Loh, Nak Laras, kenapa pagi-pagi duduk di sini?" tanyanya menatapku khawatir. "Maaf Pak, apa Bapak melihat suamiku?" "Tidak. Bapak juga merasa aneh. Tumben Imron tidak sholat berjamaah di masjid. Biasanya dia kan rajin. Emang ada apa?" Tidak ada apa-apa Pak. Terima kasih informasinya." Setelah berpamitan, aku segera meninggalkan masjid kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat papa dan ibu duduk di teras. "Mana suamimu? Kok tidak bersamamu?" "Bang Imron tidak ada di masjid Pak. Kata Pak Slamet dari subuh tidak melihat Bang Imron." "Pasti Imron yang membawa Ning. Mungkin dia buang ke suatu tempat karena kesal melihatmu yang selalu mengutamakan Ning dibanding dia," dengus Bapak geram. "Astagfirullah, tidak mungkin. Jangan menuduh Bang Imron tanpa bukti Pak. Belum tentu dia membuang Mbak Ning." "Kamu ini terlalu percaya sama dia. Lihat sekarang, dia berani membawa Ning tanpa bilang dulu pada kita." "Namanya juga kabur Pak. Masa bilang-bilang dulu?" imbuhku pelan. "Jangan-jangan kalian bersekongkol ya?" tuding Bapak dengan nafas memburu. "Bersekongkol gimana Pak? Aku sama sekali tidak tahu menahu. Aku tidak akan pernah meninggalkan Bapak. Semalam Bapak sudah melarang, makanya aku masih di sini." "Ya siapa tahu. Itu baru dugaan Bapak." Bagaimana Bapak tidak kesal? Mbak Ning anak kesayangannya. Tidak boleh jauh darinya. Tapi sekarang dia menghilang tiada rimbanya. "Suamimu bikin masalah saja. Awas kalau dia berani datang lagi ke rumah ini. Akan kutebas batang lehernya."
ancam Bapak Bengis. Pasti dia membuang Ning di jalanan. Benar kan kata Bapak? Suamimu itu tidak bisa diandalkan. Bisanya hanya bikin masalah. Cecar ibu tak terima dengan perbuatan Bang Imron. Padahal belum tentu Bang Imron yang melarikan Mbak Ning. Aku sudah tidak bisa diam saja saat Papa dan Ibu terus saja menyalahkan Bang Imron. Jika tahu begini, mending semalam itu aku ikut pergi dengan Bang Imron. Dengan begitu aku tidak mendengar sumpah serapah Bapak dan Ibu. Aku maklum mereka khawatir dengan Mbak Ning. Tapi bukan berarti seenaknya saja menuduh Bang Imron secara brutal. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Bang Imron membuang Mbak Ning. Dia itu lelaki baik dan berbudi luhur. Aku bisa merasakan kebaikannya. Sudahlah. Sekarang coba kamu cari Imron dan Ning. Siapa tahu mereka belum terlalu jauh pergi. Atau dia membuang Ning dekat sini. Tita Bapak mencoba berdamai dengan keadaan. Baiklah Pak, aku pergi sekarang. Sahutku lemah dengan diiringi senyuman masam. Singkat cerita, tepat pukul 10 pagi, aku kembali ke rumah. Misiku gagal, tidak menemukan mereka dimanapun. Haus dan lelah mulai menyerang. Kemana lagi aku harus mencari mereka? Aku tidak bisa menghubungi Bang Imron lewat ponsel karena ponselnya tertinggal di kamar. Sepertinya Bang Imron lupa membawa ponsel karena terburu-buru. Mungkin benar Bang Imron yang membawa Mbak Ning, jadi tidak perlu khawatir. Kuat dugaan Bang Imron lah yang membawa Mbak Ning pergi. Siapa lagi? Hanya dia yang tidak ada di rumah ini. Akhirnya kuputuskan pulang ke rumah lebih dulu. Rumah kutinggalkan dalam keadaan berantakan. Sementara makan pagi buat Papa dan Ibu juga belum aku siapkan. Nanti mereka mau sarapan pakai apa? Baru saja langkahku sampai gang tak jauh dari rumah. Sudah terlihat banyak orang berkerumun. Sepertinya mereka benar-benar berniat mengusir kami. Padahal ini masih pagi. Apa mereka tidak punya pekerjaan? Sibuk mengurusi masalah orang. Membuatku mendengus kesal. Ditambah Bapak dan Ibu sedang kebingungan dengan menghilangnya Mbak Ning secara tiba-tiba. Pusing kepalaku lama-lama menghadapi ujian yang tiada akhir. Kapan aku bisa merasakan kebahagiaan? Jeritku dalam hati. Hei Pak Manto, kenapa kamu masih di sini? Bukannya kemarin adalah batas waktu yang kami berikan? Seru Pak Ismet lantang. Kenapa kami harus pergi dari sini? Ini rumah kami. Kalian tidak berhak mengusir kami. Paham? Saut Papa membalas dengan lantang tiada gentar. Ingat Pak Manto, kemarin kita telah sepakat. Jangan mengingkari janji. Kali ini Pak RT yang angkat bicara. Aku tidak peduli dengan omongan kalian. Yang jelas aku tidak mau meninggalkan rumah yang penuh kenangan untuk saya dan keluarga. Saut Papa tak menggubris ucapan Pak RT. Pertikaian antara kedua belah pihak berjalan alot. Tidak ada yang mau mengalah. Mereka teguh dengan prinsip mereka masing-masing. Aku melirik dan menatap semua orang, mencari keberadaan Ustadz Sanusi. Biasanya omongan Ustadz Sanusi selalu didengar, tapi kenapa sekarang tidak terdengar suaranya? Baru saja selesai bermonolog dalam hati, terdengar suara yang teduh lagi bijak. Maaf Pak Manto, saya selaku orang yang dituakan di kampung ini, maka sudah seharusnya mengambil jalan tengah.
Sesuai kesepakatan kita seminggu yang lalu, hari ini seharusnya rumah ini sudah Bapak kosongkan, ucap Ustadz Sanusi bijak. Saya harap Bapak dan keluarga bisa mempertimbangkan. Ini demi kebaikan kita bersama. Kita tidak bisa memaksa warga untuk memberi toleransi lagi. Jangan sampai tindakan Pak Manto tetap bertahan di sini, memancing amarah warga. Jadi sebaiknya sekarang juga, saya mohon Pak, tinggalkan rumah ini, sambung Ustadz Sanusi mengingatkan Bapak. Ucapan Ustadz Sanusi ada benarnya, tapi Bapak masih bersikeras tidak mau meninggalkan rumah. Maaf Pak Ustadz, saya tetap tidak mau meninggalkan rumah saya, meskipun kalian membakarnya sekalipun. Astagfirullahaladzim, jeritku tertahan. Aku masih berdiam di sini, ingin melihat apa yang hendak mereka lakukan pada keluargaku setelah mendengar kenekatan Bapak. Ayo Bapak Ibu semuanya, sepertinya Pak Manto tidak bisa diajak bicara baik-baik. Sebaiknya kita keluarkan barang-barang mereka sekarang juga. Jangan biarkan ada yang tertinggal, seru Pak Ismet mengajak semua warga memasuki rumah. Ayo, sahut mereka serempak. Mulailah beberapa bapak-bapak mendekati rumahku. Tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya ingin bicara. Tidak ada yang boleh mendekat, apalagi berani mengeluarkan barang kami di rumah. Aku tidak bisa tinggal diam. Sudah saatnya aku ikut bicara. Aku segera berlari, menyeruak kerumunan dan berdiri di hadapan mereka semua. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya sangat mengerti keberatan dan kecemasan Bapak Ibu atas kelangsungan dan kenyamanan kalian tinggal di sini. Tapi apa tidak ada cara lain selain mengusir kami dari rumah? Mengambil napas sesaat, melanjutkan bicara. Saya tidak mengerti sebenarnya apa yang kalian inginkan. Kenapa kalian begitu ingin kami pergi dari kampung ini? Apa kesalahan kami? Hei Laras, kamu masih bertanya? Sudah jelas masalah ini ada kaitannya dengan Ning. Kamu ini gimana sih? Kok tidak peka jadi orang? Udah jelek, mana bodoh lagi? Seru Bu Hasna angkat bicara. Tak ketinggalan mulut pedasnya mencabik hatiku, kayak Mbak Ning. Harusnya Mbak Ning jadi lawannya, bukan aku. Andai Mbak Ning di sini, belum tentu Bu Hasna sanggup meladeninya. Ternyata kalau kita terlalu lemah juga bahaya. Sesekali bolehlah melawan, tentu dengan cara yang elegan. Siapa yang ibu bilang bodoh? Aku. Selaku dengan mata menatap tajam setajam elang, siap menangkap mangsa. Bukan siapa-siapa Laras, balas Bu Hasna melempem, kayak kerupuk kecebur got. Lalu kenapa kalian mengusir kami? Ning, biang masalahnya Ning, sahut beberapa orang membantu menjelaskan. Padahal tanpa dijelaskan, aku sudah tahu apa yang mereka inginkan. Aku hanya ingin membalikan keadaan. Apa tanggapan mereka saat ku bilang Mbak Ning sudah pergi? Oh, jadi Mbak Ning. Kalau Mbak Ning tidak lagi tinggal di sini bagaimana? Apa kami masih bisa tinggal di kampung ini? Ujarku menantang seraya tersenyum menyeringai. Semua orang saling pandang dan bingung. Apa maksud perkataanmu Laras?
Kejar Bu RT mulai bicara. Dari tadi diam saja, seperti sebongkah batu besar tak berguna. Iya Bu RT, Mbak Ning sudah kami ungsikan ke tempat lain. Hari ini dia tidak lagi tinggal di sini. Puas kalian, dengusku ketus. Kembali mereka saling melirik dan memandang satu sama lain. Tampak wajah kaget itu berkerut, mengernyit bingung dan bertanya-tanya. Apa? Jadi Ning sudah pergi? Terus kenapa kalian masih di sini? Bukan urusan ibu. Jangan ikut campur urusan keluargaku, balasku seraya mendengus geram. Pintar juga kamu ya Ras. Sekaligus bodoh. Masa kalian tega membiarkan Ning tinggal sendiri, sementara kalian enak-enakan di sini? Terserah kami, sautku kalem. Apa semalam kalian mendengar teriakan, jeritan, tangisan Mbak Ning? Sekarang apa kalian masih mencium aroma menyengat seperti hari sebelumnya? Semua orang tampak menghirup, mengarahkan penciuman untuk membuktikan perkataanku. Iya, sudah tidak ada bau busuk seperti kemarin. Sepertinya benar, Ning sudah dibawa pergi. Kami tidak percaya sebelum melihat ke dalam, ucap seorang perempuan mengalihkan semua perhatian orang. Ya benar, buktikan dulu. Jangan-jangan mereka bohong. Ayo, siapa yang ingin masuk melihat langsung ke dalam? Tantang Pak Ismet seraya menyeringai. Biar kami yang melihat ke dalam, ucap Pak RT menggait tangan Ustadz Sanusi. Pak RT dan Ustadz Sanusi akhirnya masuk ke dalam, ditemani oleh bapak dan ibu. Tak lama kemudian, kedua lelaki baik itu pun keluar. Ustadz Sanusi yang mulai angkat bicara. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Kami telah melihat langsung ke dalam. Benar adanya. Sekarang Ning sudah tidak tinggal di sini. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita meminta Pak Manto pergi dari rumah. Sebentar, boleh saya bertanya? Kemana kalian membuang perempuan bau itu? Tanya Pak Ismet penasaran, tanpa memikirkan kami akan tersinggung atau tidak. Maksud Bapak? Tanyaku kaget. Iya, kalau ndak kalian buang, terus kalian kemanakan? Kalau dia tinggal di suatu tempat, masa kalian tega meninggalkannya sendiri? Kasih kami penjelasan, biar kami tidak mengira-ngira. Aku melirik ke ibu dan bapak, tidak tahu harus menjawab apa. Sekarang aja kami tidak tahu keberadaan Mbak Ning. Bagaimana memberitahu warga? Kalian tidak perlu tahu kemana kami ungsikan Ning sementara waktu ini. Untuk apa kalian tahu? Anggap saja kami membuangnya ke hutan seperti permintaan kalian. Puas? Seru bapak mencak-mencak. Aku bingung dengan warga. Seakan ada dan tiada Mbak Ning tetap saja diributkan. Aneh. Sudah Bapak Ibu. Jangan mencari perkara lagi. Semua sudah jelas. Sekarang Ning tidak tinggal di sini. Jadi masalah ini kita anggap selesai. Sekarang semuanya bubar dan silakan kembali ke rumah masing-masing. Tita Ustadz Sanusi. Alhamdulillah,
Bisikku lega. Kembali warga saling pandang dan melempar senyum. Semua tampak bahagia. Begitu juga denganku. Tidak ada kekerasan dan berujung kebakaran. Seperti kata bapak, semua telah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya mereka sempat meminta maaf atas kelancangan mereka membuat keributan di rumah kami. Tanpa bapak membalas perbuatan mereka seraya tersenyum kecil. Jelas sekali senyum itu terpaksa, bukan senyum tulus. Aku mengerti bapak dan ibu tanpa kesal. Diperlakukan sekehendak hati para warga. Singkat cerita, hari berganti sore. Tidak ada aktivitas yang kulakukan seperti biasanya. Semenjak Mbak Ning menghilang, aku, bapak dan ibu lebih banyak diam. Biasanya, setiap sore kegiatanku merawat Mbak Ning, menyeka badan dan mengganti pakaiannya, menyuapi makan dan minum, lalu mengolesi mukanya dengan air dalam botol pemberian Ustadz Sanusi. Setelah selesai sholat maghrib, diteruskan dengan kegiatan membaca ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Berharap kesembuhan Mbak Ning. Rasanya hari ini kayak orang linglung, tidak punya kegiatan rutin. Ya Allah, semoga Mbak Ning baik-baik saja. Tidak seperti pikiran ibu dan bapak yang menuduh Bang Imron membuang Mbak Ning ke suatu tempat. Assalamualaikum. Tengah melamun memikirkan Mbak Ning, terdengar salam dari luar. Tunggu dulu, itu seperti suara Bang Imron. Apa dia yang datang ke sini? Waalaikumsalam, sahutku seraya berjalan ke pintu. Benar saja, Bang Imron berdiri dengan gagahnya di depan pintu. Bang Imron ngapain ke sini? Kalau bapak dan ibu lihat, bahaya. Bahaya gimana? Kata bapak, kalau Bang Imron berani datang ke sini, bapak akan menebas batang leher abang. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Balasku mendelik tajam seakan hendak menusuk ke jantung hati. Ya, namanya suami sendiri. Gombal dikit gak apa kan? Gimana gak ketawa? Ini negeri hukum, Ras. Mana mungkin bapak main tebas batang leher orang begitu saja? Bisa berakhir di penjara. Itu hanya ancaman bapak. Mana berani bapak membunuh? Membunuh nyamuk saja bapak kadang suka gak tega. Ngeledek kamu ya? Tugas bapak, entah kapan datangnya. Berani juga kamu menampakkan batang hidung di hadapanku, Imron. Sambung bapak tambah kesal. Kapan bapak bangun? Tanyaku dalam hati. Padahal tadi aku sangat yakin sekali. Sebelum membuka pintu, kulihat bapak tengah tertidur pulas, sedangkan ibu sedang pergi keluar. Aku mendadak pucat pasi. Andai bapak melaksanakan ancamannya, habislah riwayat suamiku, dan aku akan menjadi janda. Aku tidak boleh menjadi janda. Mendapatkan suami betapa susahnya. Masa sekarang bapak akan membunuhnya? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.